lembaga-lembaga lembaga-lembaga Quran, nah, khususnya di yang lembaga non formal. Nah, ada TPQ, DTA, MDA, kemudian Rumah Quran, seperti itu. Nah, hingga akhirnya karena di tahun berapa ya Rumah Quran mulai menjamur itu. Ya, ketika awal-awal COVID itu Rumah Quran sangat banyak sekali dan sebagainya, hingga akhirnya kita fokusnya bagaimana pembinaan Rumah Quran. Nah, hingga akhirnya terlahirlah inisiasi untuk membuat yang disebut dengan ARKI. Nah, awalnya itu Akademi Rumah Quran. Jadi memang fokus untuk pembinaan, bagaimana mendirikan rumah Quran dan sebagainya. Nah, hingga akhirnya jadilah ARKI, Asosiasi Rumah Quran Indonesia. Nah, berjalan dan sekarang sudah hadir, kami bisa membuat untuk para anggota ARKI itu aplikasinya, yaitu aplikasi Rumah Quran ini, ya, aplikasi ARKI kami berikan untuk lembaga-lembaga formal yang ingin memanage lembaganya menggunakan digital. Aplikasinya, jadi nama aplikasinya itu ARKI. Ya, nama aplikasinya ARKI. Nah, izin saya untuk menunjukkan tampilannya, Ustaz. Afwan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir, ada Ustadz Abu Rashid ya. Subhanallah. Beliau alumni dari CLQ ya. Baik. Izin saya untuk share screen. Nah ini. Jadi aplikasi ini ya dirancang untuk rumah Quran, lembaga formal atau non formal, ya khususnya memang kenapa namanya ARKI, ya memang diperuntukkan untuk rumah Quran. Dan dalam segi penamaan pun kita sebut dengan asosiasi rumah Quran karena ini memang apa namanya itu aplikasinya aplikasi swasta lah ya. Nah, agar tidak tertaut dengan lembaga-lembaga formal manapun sehingga lebih fleksibel dan lebih mudah diakses oleh lembaga manapun. Nah, di sini untuk websitenya kita sudah menggunakan website. Jadi ketika antum tidak bisa login mendownload aplikasi di handphone di apa, itu cukup bisa menggunakan website. Yang penting ada internetnya, begitu ya. Nah, bisa menggunakan website. Ya, tinggal ketik di sini arki. Nah, seperti ini arki.or.id. Nah, tampilannya sudah akan otomatis login seperti ini, Ustaz. Ini di website tampilannya. Nah, jadi ketika ingin menggunakan aplikasi ini di handphone, di desktop, di laptop, dimanapun itu bisa. Karena sudah menggunakan website. Dan websitenya pun kita menggunakan .or.id, Ustaz. Insya Allah ketika website sudah menggunakan .or.id, berarti itu website memang organisasi ID itu Indonesia yang terdaftar di Indonesia. Jadi karena .or.id ini nggak bisa kita ambil kalau memang kita tidak memiliki legalitas website ini. Alhamdulillah sudah terdaftar dan kemudian untuk keamanan data ya insya Allah terjamin karena nanti data antum akan ada di dalam aplikasi dan akan ringan karena berbasis cloud. Tidak seperti WhatsApp. Kalau WhatsApp kan memang basisnya disimpan di sistem. Nah, kalau ini berbasis cloud, jadi antum data itu tersimpan di apa namanya itu di internet. Ketika antum login dimanapun, itu data antum tetap ada dan tidak memberatkan ketika menggunakan HP yang seperti apapun. Nah, kemudian di aplikasi ini akan upgrade setiap saatnya. Seperti hal sebelumnya, kita belum ada menu keuangan, sekarang sudah ada. Kemudian sebelumnya belum ada menu PPDB, sekarang sudah ada penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi setiap saat kita akan ketika banyak dari lembaga binaan kami, alhamdulillah sudah terdaftar 162 lembaga dengan 453 asatid. Nah, ada masukan untuk membuat ini. Nah, kita coba pertimbangkan untuk ditambahkan di aplikasi tersebut.
Seperti halnya absen dengan menggunakan kartu digital, ya RFID, itu sudah bisa digunakan di aplikasi ini. Nah, ini tampilan jika desktop seperti ini, Ustaz. Ya. Nah, kemudian apa aja yang akan antum dapatkan di sini? Ya mungkin nanti boleh dilihat dari YouTube-nya ya, untuk singkatnya. Nah, ketika nanti antum berlangganan aplikasi ini, jadi bukan hanya berlangganan aplikasi saja seperti itu. Nah, karena nanti akan memang selain dapat aplikasi rumah Qurannya, kemudian akan mendapatkan 10 jenis akun. Nanti kita bahas jenis akunnya seperti apa saja. Ya, nanti ada akun untuk pimpinan, untuk admin lembaga, untuk guru, ya, guru semua guru itu dapat ya dengan jenisnya masing-masing, guru tasawuf, tahfidz dan akademik, dan terus admin keuangan akunnya sendiri, wali santri. Jadi ketika antum punya santri misal ada seranti 100 bahkan 1000 santri, itu bisa mendapatkan akun masing-masing orang tuanya dengan tersinkron ke nama santri masing-masing, anaknya masing-masing. Jadi bukan satu akun rame-rame, bukan, tapi satu anak, satu akun. Donatur pun sebagian, jika antum memiliki donatur yang ingin diperlihatkan aktivitas lembaga dan sebagainya, itu bisa dibuatkan akunnya. Kemudian akan tergabung dengan komunitas ARKI yang diinisiasi oleh Trijus. Nah, kami Trijus Academy itu membuat Asosiasi Rumah Quran Indonesia. Jadi antum akan tergabung di grup itu, di komunitas itu, yang mana setiap akan mendapatkan evaluasi mentoring kelembagaan per 3 pekan, kemudian mendapatkan pelatihan dan pembinaan rutin via online sepekan sekali setiap Sabtu malam, ya malam Ahad. Nah, tadi malam kita ada pembinaan tentang metode tahsin, pengenalan. Nah, jadi nanti antum untuk pembendaharaan keilmuan lembaga dan timnya itu ada. Kemudian praktek finansial kelembagaannya, kemudian manajemen tim dan administrasi. Dan semua bersifatnya bukan hanya ilmiah, tapi bersifatnya praktek juga. Karena semua yang kami undang itu adalah praktisi. Ya, dalam tanda kutip bukan tukang ngomong, memang praktisi. Seperti itu. Kemudian bisa bekerja sama dengan program-program Trijus dengan konsep muamalah tentunya untuk memajukan lembaga kita, kemudian mendapatkan diskon dari setiap 50 hingga 50% dari produk Trijus. Ya, nanti antum cek saja produk Trijus apa saja, kemudian berkesempatan menjadi lembaga penerima manfaat wakaf musab metode Trijus. Nah, kami di Trijus ada program wakaf musab untuk santri. Nah, terutama kita akan prioritaskan untuk lembaga binaan, ya, si mushab ini. Kemudian ini pilihan biayanya, Ustaz, jika antum berlangganan. Nah, pilihan biayanya itu per 3 bulan, yaitu hanya 100.000 per bulannya, dan ini per 3 bulan bayarnya, atau ambil yang hemat per 6 bulan, cuma 80.000 per bulan, atau sekaligus 1 tahun, ini bisa lebih hemat lagi, hanya 65.000 per bulannya, yang dibayarkannya per 12 bulan, per 6 bulan, atau per 3 bulan pilihannya. Nanti kalaupun mau coba aplikasinya, antum tinggal klik di sini. Nah, ini sedikit gambaran tentang aplikasi penjelasannya. Baik, sebelum kita mulai untuk menunjukkan isi aplikasinya seperti apa, ya, di sini nanti kita akan menjelaskan isi aplikasinya seperti apa dan juga bagaimana. Ya, kasih. Nah, untuk tampilan dari aplikasi itu tersendiri, yang pasti pastikan bahwa setiap kita itu terkoneksi di internet. Karena kalau tidak terkoneksi di internet itu tidak bisa kita akses. Karena nanti wajib untuk bisa login di situ. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum lanjut ke aplikasinya, Ustaz, silakan. Ada pertanyaan, Ustaz? Dari Ustaz Zuhri atau dari Ustaz Khairul Ngibad, Ustaz? Mungkin bukan pertanyaan ini, Ustaz. Mungkin Gimana, Ustaz? komentar dulu aja kali ya. Boleh, silakan. Iya, artinya alhamdulillah ya sekarang teman-teman yang bergerak di bidang Quran mulai menemukan ritme supaya lembaganya lebih rapi ya. Salah satunya dengan adanya ARKI ini. Artinya tantangan-tantangan kita itu yang kadang-kadang sebagai pimpinan atau sebagai guru kadang keder gitu kan dengan evaluasi siswa, kemudian dengan masalah keuangan. Yang mana kita tahu kadang-kadang tuh memang ada yang sudah tertata, ada juga yang memang
satu orang dia ngurus keuangannya, dia ngurus pengajarannya, bahkan sampai handling semuanya begitu kan. Nah, mungkin dengan adanya Arki ini tugas itu bisa lebih ringan, tapi tidak hanya ringan, artinya dia bisa mendelegasikan, tidak hanya mendelegasikan, tapi sudah ada sistem yang mungkin harus disampaikan gitu. Kadang-kadang kan kita karena terlalu fokus ke masalah pengajaran dan sebagainya, hingga akhirnya ketika mau mendelegasikan pun hanya sekedar delegasi, artinya tidak dilengkapi dengan sistem yang mana itu bisa sama-sama memudahkan. Nah, makanya saya sangat bersyukur di sini, mudah-mudahan sih banyak manfaat yang bisa kita ambil bersama. Gitu, Sat. Mungkin itu dulu komentarnya. Ya, siap, Sat. Baik, Sat. Dan aplikasi ini pun, Sat, kalau kita berbicara Ahlan sudah hadir, Ustazah Nafisah ya. Kemudian jika kita berbicara kebutuhan, ya, dan juga berbicara harga, ya, berbicara harga. Nah, kenapa kita menggunakan satu brand yang umum, ya, bukan nama aplikasinya, bukan nama aplikasi Trijus gitu. Itu kan berarti mengacu ke satu lembaga. Ya. Kenapa kita memberikan nama yang umum? Agar bisa digunakan secara kolektif. Karena kalau satu lembaga, mungkin kalau lembaga-lembaga besar dengan angka budgeting 50 sampai 100 juta itu bisa dapat aplikasi gitu. Namun tak sedikit dari kita yang memang ya masih keterbatasan. Dan tentu cukup banyak sekali. Nah, jadi kita memudahkan ini, ya udah silahkan nih, tinggal digunakan saja, tinggal download saja. Untuk data apa dan sebagainya, ya tinggal di custom saja, tinggal diganti saja pakai logo sendiri, nama lembaga sendiri dan sebagainya. Semua akunnya seperti itu. Nah, kemudian kemudian dari setiap aplikasi ini gitu, semuanya penggunaannya itu semua akan menggunakan lembaga masing-masing. Bahkan kita menunjukkan beberapa cara ya bagaimana si lembaga ini bisa mengakses aplikasi ini. Kenapa berbayar? Nah, banyak bertanya, kenapa nggak digratiskan gitu? Karena aplikasi ini sekalipun sudah jadi, ini ada maintenance-nya, ada pengurusannya apa dan sebagainya gitu. Karena aplikasi berbasis web, jadi harus ada maintenance-nya. Nah, selain dari itu kita berikan pembinaan juga apa dan sebagainya. Nah, beberapa opsi untuk lembaga yang tadi kan sudah terlihat ya, misal 1 tahun itu 780.000. Nah, kami selalu bertanya, Ustaz, ada berapa santrinya? Ada yang mengatakan 30, 50, bahkan ada yang 100. Nah, kalau yang 100, yang 50 gitu. Jadi si aplikasi ini, ketika lembaga tidak bisa membayar, kan ada santri itu. Nah, banyak nih mitra kami itu yang menggunakan polanya seperti itu, cukup ringan. Misal ke santri itu ada yang iuran per tahun 5.000 untuk menggunakan aplikasi ini. Kan orang tua tuh punya akun tuh. Yaudah Bu, mau akunnya enggak biar bisa mantau anaknya gitu. Dan kita menggunakan aplikasi digital, itu menambahkan branding lembaganya sendiri juga. Nah, per tahun langganan 5.000. Nah, hingga ini terkumpul tuh dari 100 santri itu. Nah, itu jadi tinggal dibagi saja tuh biaya langganan per tahun. Nah, sangat bisa gitu. Sangat bisa. Karena apa? Karena orang tuanya pun punya akun nanti. Jadi dalam tanda kutip seolah-olah kita menjual akunnya kepada orang tua. Boleh itu berlangganan per bulan. Ada yang perlu berbulan mitra itu ada yang per bulan itu membebankan Rp2.000 kepada wali santri. Berlangganan akunnya itu. Ya, untuk meringankan biaya dari pembayaran berlangganan akun ini. Baik. Sebentar, Sat. Gimana, Sat? Saya takut salah tangkap aja nih. Jadi kan itu kan nanti misalkan kita beli satu akun gitu kan. Betul. Itu kalau tangkap saya tadi itu, misalkan harga 100.000 itu karena ketidaksanggupan dari lembaga misalkan, itu berarti dibebankan ke semua santri gitu ya? Bukan, Iya, betul. bukan satu akun ini masing-masing santri atau orang tua harus memiliki masing-masing satu akun, nggak gitu ya? Iya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Sat? Maksudnya gini. Orang tuanya. Maksudnya gini. Tadi saya takut salah tangkap aja. Artinya kan yang mungkin maksudnya seperti ini yang pertama nih. Yang pertama artinya kita dari lembaga beli nih seharga 100.000 sebulan. Tapi karena ada keterbatasan biaya dan sebagainya akhirnya nggak sanggup sehingga diberikan kepada orang tua untuk bayar berapa gitu yang pertama. Atau yang kedua artinya kita menyarankan kepada orang tua masing-masing untuk beli akun ini sehingga
ketika masing-masing beli, artinya ada akun milik lembaga, terus masing-masing orang tua untuk kontrol itu juga harus beli juga. Apakah yang kedua atau yang pertama, Zat? Kayaknya yang pertama ya. Gini, San. Misal tadi harga akunnya kalau ambil per bulan itu kan 100.000 San ya. Nah, itu kan dimiliki lembaga gitu kan. Itu sudah dimiliki lembaga tuh. Nah, ketika lembaga bisa membayar 100.000 itu nggak masalah. Orang tua nggak harus bayar. Dalam artian cara bayar yang 100.000-nya itu akunnya tetap sama, San. Oh iya, Nah, artinya satu akun aja gitu kan, bukan masing-masing orang tua punya gitu kan. Enggak gitu. Oh iya, Misalnya iya, itu iya. per bulan 100.000 tuh, ada santri 10. Berarti per bulan kalau lembaga tidak mau membayar, dalam artian kalau lembaga tidak ingin ada kendala dalam pembayaran sebagainya, dibebankanlah ke orang tua. Berarti dari 10 santri itu per santri 10.000 hingga terbayar per bulan 100.000 untuk berlangganannya. Dan lembaga punya, jadi tidak menambah biaya, gitu. Kita hanya lanjut. Ini maaf. Saya agak potong dikit. Tadi kan yang 100.000 itu, aduh jadi lupa nih. Gimana? Enggak. Hilang bentar lagi, Zat. Oke, siap. Baik, sambil antum mengingat Zat ya. Nah, ingat. Oke, baik. Jadi aplikasi itu sudah bundling, Zat. Sudah semua, ya kan? Sudah semua. Baik, ini saya izin untuk share. Oke, Sat, mumpung inget, Sat. Jadi Gimana? Jadi misalkan nggak mampu dari lembaga, itu kan akan dibebankan ke siswa tuh. Nah, itu dalam sistemnya itu sudah ada belum? Apakah kita harus manual narikin 1.000 gitu, atau itu sudah ada? Gitu, sistemnya manual, Sat. Sistemnya manual, karena kita nanti akadnya per lembaga. Oh iya. Jadi kenapa kita tidak buat sistem dengan orang tua, dengan apa dan sebagainya? Justru di sini kita menjaga dalam tanda kutip marwah wibawanya lembaga tersebut gitu. Jadi bahwa ini menunjukkan bahwa ini aplikasi punya kita dong gitu, seperti itu. Ada kita beberapa opsi gini, Stan. Ada lembaga itu bayarnya per 3 bulan. Misal saya ingin setahun, Stan, tapi bayar yang 3 bulan, itu silahkan. Ada yang itu opsional. Bahkan ada yang, Stan, kayaknya bulan ini kita belum bisa bayar. Kami persilahkan tuh untuk spending selama 3 bulan ke depan. Oke. Jadi akun tetap masih hidup gitu. Jadi insya Allah kita nggak kapitalis gitu ya. Ketika belum bisa bayar berlangganan, tetap data kita masih tetap kita jaga gitu. Akun masih bisa login. Jangan sampai nanti ada orang tua, saya nggak bisa login nih karena lembaga belum bayar. Nah, jangan sampai tidak terjadi seperti itu. Yang penting lembaganya ada komunikasi ke kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Dan di sini baik. Izin saya untuk menampilkan layar. Di sini kita tunjukkan dulu jenis akunnya. Sebelum kita ke dalam akunnya ya. Di sini kita map akunnya seperti ini. Jadi perlangganan itu semuanya akan mendapatkan ini ya, masing-masing akun. Pertama, akun pimpinan lembaga. Jadi antum akan mendapatkan akun pimpinan lembaga dan ini akan helikopter view, menunjuk melihat semua aktivitas semua dari A to Z. Adminnya seperti apa, orang tuanya bagaimana, santri, semuanya akan terlihat, keuangan semua di akun pimpinan lembaga ini. Misal antum punya pimpinan lembaganya 3 orang, itu bisa dibuat 3. Ya, untuk saat ini kita tidak membatasi jumlah pimpinan lembaga, karena ada pimpinan lembaga itu yang 3 orang, walaupun yang 2-nya nggak begitu berguna gitu ya, tapi harus dijadikan pimpinan, tetap kita bisa berikan akun itu, sudah termasuk itu. Kemudian akan ada akun admin pendidikan. Nah, ini ada koordinator tahfidz. Jadi koordinator tahfidz itu satu akun sendiri yang dia bisa membuat akun guru tahfidz. Dan ini tidak terbatas. Misal guru tahfidznya ada 100, itu bisa dibuat 100 orang itu akun sendiri. Koordinator tahsin pun punya akun sendiri, koordinator akademik punya akun sendiri, kemudian admin lembaga. Admin lembaga ini yang akan mengatur tahsin, tahfidz, akademik, dan sebagainya, yang menentukan siapa jadi guru, siapa jadi koordinator, gitu. Bahkan admin lembaga ini yang membuat akun pimpinan. Nah, jadi di sistem ini,
yang membuat akun pimpinan itu admin lembaga, dan pimpinan tidak bisa mengutak-atik akun admin lembaga. Ya, jangan sampai nanti admin bingung, tiba-tiba dirubah ininya sama pimpinan dan sebagainya. Jadi harus benar-benar ada koordinasi. Nah, dalam aplikasi ini pimpinan tertinggi sebenarnya admin lembaga. Karena ini berbicara sistem, ya. Nah, kemudian ada nanti akan akun orang tua santri. Nah, berapa akun orang tua santri untuk saat ini kita tidak membatasi, Ustaz. Sesuai jumlah santri masing-masing. Ya. Misal antum punya 100 santri, itu berarti 100 orang tua itu punya akun atas nama anak ini. Jadi kita kasih contoh ya, seperti apa akun orang tua. Kemudian akun donatur pun demikian. Misal antum punya 1000 donatur, mereka ingin buat akun untuk memantau keuangan lembaga ataupun orang tua anak asuhnya seperti apa, itu bisa dibuat tanpa terbatas. Kemudian ada admin keuangan. Nah, admin keuangan kami sarankan hanya satu admin saja agar tidak bingung gitu ya. Nah, admin keuangan itu bisa dibuat oleh admin lembaga. Jadi semuanya punya akun masing-masing yang tidak tercampur ke sini dan sebagainya. Nah, demikian ya. Jadi ketika berlangganan satu aplikasi ini, antum sudah punya semua akses. Bahkan antum ingin membuat akun khusus Bapak apa namanya itu tukang beres-beres, tukang kebun dan sebagainya, itu silahkan. Ya, di keuangannya apa dan sebagainya itu bisa dibuatkan seperti itu. Nah, ini gambaran mapping akun dari Arki tersendiri. Baik, berikutnya izin saya tampilkan di sini aplikasinya ya. Nah, jadi antum tinggal login di sini setelah di-download, dan orang tua pun tinggal menurut aplikasinya. Nah, ini yang bisa dirubah dan tidak dirubah itu nanti di dalamnya. Kalau untuk tampilan login akan seperti ini. Ya, antum tinggal bilang saja bahwa lembaga antum sekarang sudah tergabung di komunitas Asosiasi Rumah Quran di Indonesia. Legalitasnya ada. Bahkan kita bantu untuk lembaga-lembaga Quran yang belum ada legalitas, itu kita berikan legalitas kita dengan syarat ketentuan berlaku gitu. Itu boleh menggunakan legalitas kami ya untuk digunakan. Nah, jadi kan cukup umum tuh namanya Asosiasi Rumah Quran. Oh, bahwa ini lembaga kami ini sudah terintegrasi dengan asosiasi ini. Tinggal login dengan menggunakan akun masing-masing. Ya, di sini kita buat satu contoh ya. Admin lembaga RI Baidowi. Nah, ini satu lembaga RI. Nah, login passwordnya. Oke, jaringannya masih seperti ini. Nah, ini sudah jadi profil lembaga antum. Ya. Dan di sini antum hanya bisa mengganti passwordnya saja. Untuk username itu dari kami. Ketika antum ingin ganti username namanya, itu bisa request ke kami langsung. Kalau password antum bisa ganti. Ya. Dan ketika antum sudah ganti password, kami nggak bisa ganti itu. Kalau antum lupa password, solusinya adalah buat akun baru. Data tetap masih ada. Nah, untuk profil bisa antum ganti dengan profil lembaga antum sendiri. Nah, di sini ada tampilan depan ya. Ini kalau di HP dia berdiri tampilannya. Nah, ini akan kelihatan jumlah santri dari lembaga antum. Di lembaga Baidowi ini ada santri 34 santri dan alumninya kosong. Jadi ketika antum ini punya santri yang dia udah keluar pun gak harus dihapus datanya, tinggal dimasukkan ke data alumni. Asatidnya ada 5 dan lambangnya tentu satu lembaga ini. Nah, ini ada target, hafalan, evaluasi, murojaah, absen, ya, data pengajar siapa saja di sini akan kelihatan. Data pengajar dari lembaga antum sendiri. Antum bisa tambah sendiri data pengajar di sini. Kemudian ada pencapaian target. Nah, ini yang sering ketika kesulitan lembaga untuk mengevaluasi. Cukup cek pencapaian target di sini. Ya. Ini halakohnya siapa, klik misal halakohnya Ustadz Nizar. Ini akan kelihatan nih targetnya. Jumlahnya Ustadz Nizar punya 9 santri yang diampu sama beliau. Ada yang melebihi target 1 santri, yang sesuai target 0, yang di bawah target 8 santri, 89%. Berarti gimana nih Ustadz Nizar nih kinerjanya? Kok ada banyak yang di bawah target? Di sini akan kelihatan datanya tuh. Nah, anak mana aja nih? Ini yang merah-merah nih di bawah target. Nanti kalau yang warnanya hitam berarti sesuai target, yang warna hijau berarti melebihi target.
Seperti itu. Oke, dan ini untuk data. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang profil lembaganya sendiri, dan ini kami yang buat, San. Ini alamatnya, nanti antum input alamatnya ke kami, nama pimpinnya siapa, jumlah santri berapa, nomor telepon, dan ini statusnya aktif. Ketika lembaganya sudah tidak aktif, maka berarti akan statusnya tidak aktif. Seperti itu. Nah, di sini antum tidak bisa mengedit, ya, karena ini hanya kami yang bisa mengedit. Seperti itu. Nah, ini akan tampil ke orang tua, ke donatur, data lembaga ini, Kak. Seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada master. Apa itu master? Master itu adalah memang untuk menginput data, menginput database, kurikulum, dan semuanya serba memasukkannya di sini. Ada master data. Ini santri. Di sini antum memasukkan nama santri di sini. Bisa manual satu persatu, nama lengkap, nik, jenis kelamin. Kemudian contohnya di sini, ya. Nih, kemudian ada anak keberapa, apakah anak kandung, anak angkat, dari berapa saudara, alamatnya gimana, kemudian sekolah asal gimana, punya hafalan apa belum, lancar nggak baca Qur'annya dia ada, atau kalau nggak baca Qur'an, ikronya dia ikro jilid berapa, ditulis di sini, agar data pertamanya antum tahu memulai santri itu dari mana. Ini data orang tua atau data wali kalau belum sudah tidak memiliki orang tua. Kemudian ada fotonya. Dan ini tanggal daftar. Dia terdaftar di tanggal berapa? Statusnya apa nih? Aktif, lulus, cuti, berhenti dulu, atau sudah berhenti, ya kan? Nah, seperti itu. Atau sudah lulus. Kalau lulus berarti dia jadi alumni. Pendaftarannya apa? Dia masuk reguler, berbayar, ataupun gratis. Nah, ini tinggal upload foto. Selesai. Ini boleh satu persatu atau import data. Kalau import data, nanti kami berikan template-nya. Antum masukkan di spreadsheet ataupun di Excel, maka tinggal proses santri. Misal ada 100 santri, nggak satu-satu masukinnya, semuanya langsung otomatis masuk. Nah, itu data santri. Kemudian data asatid. Nah, untuk data asatid ini untuk semua tim, San. Ya, semua tim, guru, pasapon, tukang beres-beres, tukang kebun, pengajar, pimpinan, ini dimasukkan ke sini semua. Nanti akan dibedakannya di jabatan. Yang akan terlihat di sini pimpinan program, guru apa, nanti jabatannya. Misal antum punya jabatan-jabatan tertentu lembaga antum, nanti diisi saja di situ. Karena mengisi jabatan itu manual. Ya. Misal ini tinggal ada statusnya aktif atau tidak. Nah, inputnya seperti tadi, kalau ingin banyak tinggal diimport di sini, kalau satu-satu datanya di sini. Kita kasih contoh satu guru di sini, di pimpinannya kita contoh ya, pimpinan. Nah, ini. Nah, ini nama lembaganya ini sudah otomatis nama lembaga antum, nomor NIK-nya dimasukkan di situ. Ini opsional nomor NIK ya. Ada beberapa orang yang tidak mau memberikan nomor NIK-nya, itu nggak apa-apa. Ya, opsional pakai nomor NIK diisi 1 2 3 pun itu silahkan. Yang penting diisi angka nomor NIK itu. Kemudian nama, kemudian nama panggilannya Ustadz apa, jenisnya apa, kemudian tanggal lahir, dia statusnya apa, menikah, duda, janda atau belum menikah. Kemudian alamatnya, kemudian jumlah hafalan jika memiliki, bersanad atau tidak tinggal diklik. Nah, sekolahnya di mana sebelumnya, dari mulai TK-nya di mana sampai S3-nya di mana. Kemudian kompetensi itu apa? Jika antum memiliki kompetensi, ya predikat, sertifikat apa, tingkat apa, kemudian prestasi apa, dimasukkan sini. Kalau ada PDF-nya tinggal input di sini. Kemudian oke. Nah, di sini aktif mulai kapan, San? Di sini tinggal isi saja jabatan apa. Nah, itu bisa ketik tuh. Jabatan sebagai pimpinan, sebagai apa, tinggal ketik aja di sini. Nomor kontak, nomor WA, statusnya apa, aktif atau non aktif. Di sini ada foto, tinggal upload foto, tanda tangan. Jika antum berarti membutuhkan tanda tangan digitalnya, itu tinggal upload saja di situ. Selesai, maka data semua tersimpan di sini. Gitu. Jadi semua mereka akan punya akun sendiri. Ketika pimpinan punya akun sendiri dan sebagainya. Kemudian master periodik. Periodik itu apa? Nah, periodik itu adalah periode pendidikannya. Mau berapa banyak, berapa lama. Antum bisa tentukan program antum ini berjalan per tahun, per semester, per 3 bulan, per 6 bulan. Antum akan tentukan, oh program saya mulainya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini tahunnya nggak dirubah, yang atas mohon maaf. Nah, yang bawah Juli sampai Juni
Juli, Agustus, September. Berarti programnya per 3 bulan. Jadi antum bisa menentukan nih, oh untuk halakoh ini programnya per 6 bulan, yang ini per 3 bulan, dan sebagainya. Karena beberapa rumah Quran itu ada yang mengambil programnya per 3 bulan, tidak per tahun, tidak per semester gitu. Ada yang karantina per 1 bulan, maka dibuat tuh kalendernya. Oh ini mah, nanti antum tinggal tentukan aja apa kalender ini aktif atau tidak. Kemudian kalau di tahfidz pun demikian, ini antum tahfidznya ini menggunakan programnya apa? Ada program murojaah, tasin, ziyadah. Ini berapa lama? Antum tentukan murojaah itu di hari apa saja, di jam berapa, tasin hari apa jam berapa, ziyadah di jam berapa. Ini tentukan di sini. Selasa, Rabu, Kamis untuk ziyadah, ya. Tasin hari Senin saja, ya. Murojaah hari Jumat saja. Antum buat di sini. Antum yang menentukan di sini hari-harinya, diisi. Ya, tinggal pilih di sini, tinggal klik aja nama programnya apa, mujadahnya apa, dan sebagainya. Nah, kemudian kalender akademik. Apa itu kalender akademik? Nah, ini karena di sini tidak ada kalender akademik, maka antum misal gini, saya punya pendidikan yang memang yang di luar dari tahsin dan tahfiz umum seperti matematika, kimia, fisika, ataupun bahkan dengan kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab Tufa, Jazari, kemudian pelajaran-pelajaran kayak fikihnya dan sebagainya, itu bisa diinput di sini. Kemudian KBM tahfidz. Nah, ini masukkan dulu di sini. Nah, jadi seperti ini, Ustaz. Untuk KBM ini semuanya sesuai lembaga masing-masing, tidak mengikuti template. Antum kalau nggak input data, antum nggak akan ada data apapun. Maka di sini KBM tahfidz dibuat urutan juznya, antum mulai dari mana? Nah, di Erki Baidowi ini mulai juznya itu 28, 29, 30. Ada yang memulai itu dari juz 1, 2, dan 3. Itu silahkan. Itu antum tinggal edit saja di sini. Tinggal antum tulis di sini juz berapa. Misal di sini mulainya dari juz 30. Proses. Di sininya berarti habis juz 29 tentunya. Habis 29 berarti 28. Nah, proses juznya. Jadi juz itu tinggal memasukkan angka saja. Menghafalnya mulai juz 30, 29 sampai 28. Kemudian juz 1. Kemudian ruangan. Antum atur ruangan di sini. Antum ingin buat ruangannya, tinggal buat ruangan, tinggal tambahkan di sini nama ruangannya. Misal antum punya 10 ruangan di lembaga antum, maka 10-10-nya dibuat. Kemudian jam tatap muka, antum tentukan di sini jamnya jam berapa. Tahsin jam berapa, tahfidz jam berapa di sini. Cara menambahkannya tinggal klik di sini. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran itu prosesinya seperti apa? Ada pembukaan dulu, ada murojaah dulu, ada ziyadah dulu. Itu antum buat di sini. Ya, berapa langkah? Bebas. Antum membuat di sini misal 100 langkah pembelajaran, itu akan otomatis ada 100 di sini. Ya, antum mungkin cuma punya 3 langkah pembelajaran, 3 saja akan keluar 3. Jadi itu bebas ya, silakan. Kemudian untuk master tahsin ada jilid di sini. Ya. Misal antum tahsinnya itu menggunakan metode apa? Metode Iqra. Iqra ada berapa jilid, San? Ada 6 jilid ya. Ada 6 jilid Iqra. Maka di sini antum tinggal tulis Iqra 1. Halaman ada berapa halaman? Cek. Karena akan menentukan nanti pas di setoran. Misal dia ada 48. Berarti 1 sampai 8. Iqra jilid 2. Ya. Iqra 2. Berapa halaman? Sama. 1 sampai 48. Kayak gitu. Terus seperti itu. Misal menggunakan metode Umi. Tuliskan Umi juga. Yang buat, tulisan yang buat. Apapun metodenya. Atau hanya menggunakan 1 jilid saja. Ya. 1 jilid. Berarti nama jilid. Misal Syafi'iyah. Ya. Metode Syafi'i ya. Nah, metode Syafi'i itu 1 jilid kan. Berapa halaman itu? Misal 1 sampai 56 halaman. Tinggal proses saja. Maka datanya akan ada di sini. Nah, ini karena kita menggunakan juz ya. Tahsinnya. Datanya akan ada di situ. Kemudian akademik. Nah, akademik pun demikian, antum akan ada kelas di sini. Ya, ada kelas pagi, kelas siang, kelas sore, silahkan. Kemudian rombongan belajar dibuat, kemudian nilai dan predikat di sini. Ya. Antum tentukan nilainya mau apa. Setiap anak tuh nilai tahsinnya, nilai tahfidznya, nilai pembelajarannya antum buat sendiri bisa di sini. Misal, nilai predikatnya apa? Mumtaz. Bisa pakai angka, bisa pakai sebutan sesuai dengan lembaga masing-masing. Mumtaz, Zaid, Zidan gitu kan. Nah, kemudian
Kalau mumtaz itu jadi berapa? Dari 90 sampai 100 misal. Oh, mohon maaf, 100-nya di bawah. Dari sampai 100 seperti itu. Ya. Atau pakai angkanya cuma 10, berarti 9 sampai 10. Seperti itu. Itu bebas tuh. Ada predikat di sini pakai predikat istimewa, baik, cukup atau ulangi. Ketika antum jadi otomatis tuh ketika anak itu setoran, ya, antum akan memberikan nilai. Misal nilainya 50, berarti dia di bawah 60 dapat predikat D, berarti ulangi. Nah, ini dibuat sendiri. Ya, kalau untuk nilai bebas, antum membuat 100 nilai itu silakan. Ya. Kemudian kelompok mata pelajaran antum buat di sini juga, ya. Antum buat kelompok tuh. Nah, di sini ada ice breaking. Misal antum buat kelompok untuk matan jazari atau kelompok untuk fikih sholat. Ya. Nah, fikih sholat statusnya aktif apa tidak? Kita buat aktif. Nanti antum akan tahu mereka, ya, selain dari belajar tasin, tahfidz dan lain, dia juga ada kelompok yang lain seperti fikih sholat. Oh, ini anak-anak yang dia belum selesai di fikih sholatnya. Itu akan ada datanya di situ. Kemudian berikutnya ada mapel, mata pelajaran. Antum boleh buat di sini mata pelajaran apapun itu. Kayak tadi, antum tambahkan di sini kode mata pelajarannya TA. Untuk apa? Tuhfatul Atfal misal. Ya, kelompok mapelnya di mana? Ya, dia termasuk mana? Al-Quran harusnya. Oke, statusnya dibuat aktif, simpan. Nah, maka akan ada pelajaran kitab Tuhfatul Atfal. Kemudian jam pelajaran pun demikian. Tadi silakan diatur di sini di lembaga antum. Ini jam pelajaran secara umum. Kalau lembaga itu biasanya 24 jam dibuat. Jam ini ngapain aja, jam ini ngapain aja. Jadi ada aktivitas santri itu mereka nggak akan hilang. Orang tua akan tahu juga. Nanti lapor di sini, item lapornya pun akan dibuat di sini. Ya, nah, itemnya apa saja akan kelihatan. Ya, di sini targetnya apa, rinciannya apa. Misal targetnya dia harus hafal An-Naba, rinciannya seperti apa itu dibuat. Nah, ini di menu tahfidz. Ini baru kita berbicara KBM. Sebelum KBM kita harus pembagian dulu halakoh. Halakohnya apa? Nah, halakoh ini adalah, ya kan, halakoh ini sesuai dengan ustadznya masing-masing. Jadi, ketika tahfidz itu sudah dibagikan ke ustadznya masing-masing, maka ustadz itu hanya bisa mengampu sesuai santrinya masing-masing. Kayak Ustadz Nizar ini 4 santri, Ummu Salamah 7 santri, misal ahwat semua kan. Ustadz Muhammad Nizar ini ada lagi 9 santri dibuat. Jadi halakohnya seperti itu. Nah, contohnya kita cek di sini, tuh namanya seperti ini. Ya, Muhammad Nizar jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis. Jamnya jadah, murojaah jam sekian, dan santrinya ini. Seperti itu. Ya, dan ini bisa diedit juga, bisa ditambahkan santri. Misal nambahkan santri di sini, tambahkan santri atas nama ini, tinggal masukkan nama santrinya saja di situ. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian target. Nah, target ziyadah. Di sini kita membuat target itu ada target umum, target personal. Saran kami kepada santri itu dibuat target personal. Jadi setiap anak tuh beda-beda. Coba kita cek di sini. Setiap anak tuh beda-beda targetnya. Dan kita menggunakan target itu baris sama halaman. Khairu Kirana dan Lingga beda. Kirana 3 baris, Lingga. Bahkan Imam Samudra menggunakan 1 halaman per setorannya. Jadi setiap anak beda-beda targetnya. Seperti itu. Nah, ini targetnya beda-beda. Satu anak 3 baris, 3 baris. Target minimal, adapun berlebih itu bagus. Ya, target minimalnya masing-masing dibuat di sini. Targetnya halaman atau baris nanti akan mulai dari juznya juz berapa, ya, halamannya halaman berapa di sini, kemudian barisnya baris berapa. Untuk baris ini menggunakan Al-Qur'an yang 15 baris. Ya. Dan untuk hafalan kita menggunakan baris dan halaman, tidak menggunakan ayat. Ya, karena menggunakan ayat anak-anak akan bingung nanti. Kemudian murojaah pun demikian, nanti di KBM-nya. Nah, ini KBM. KBM itu nanti di tampilan guru itu akan seperti ini. Ini kan kita menggunakan tampilan lembaga ya, jadi semuanya akan ada. Ya, lembaga itu bisa mengedit semua. Kalau guru hanya dengan santrinya sendiri. Nah, seperti itu. Misal hari ini apa saja programnya,
Ya, ini ada contoh KBM. Nah, contoh KBM ini tampilan dari nanti KBM di gurunya. Apa saja yang dilaksanakan hari ini? Ya. Nah, ini fasenya pertemuan keberapa di sini akan kelihatan. Selasa 20 Januari 2026. Kalau per hari ini antum buat setorannya ini akan otomatis. Ini pertemuan keberapa? Sesuai dengan tanggal hari itu sendiri. Nah, di sini catatannya dibuat nanti di sini. Mohon dirajinkan lagi, misal. Nah, di sini ada data santri yang diampu oleh antum saja. Misal tahsin, tahfid. Kalau antum hanya mengampu diberikan oleh lembaga 9 santri, hanya santri antum saja. Tinggal antum klik saja. Misal Ahmad Nabil ini dia izin, maka dia nggak ada izin. Atau sakit, alfa, bahkan tidak setor. Ini udah tinggal diklik aja. Atau kalau hadir, maka tinggal tentukan dia stornya berapa. Ya. Stornya berapa? Sesuai dengan jumlah storannya. Targetnya berapa? Ya kan targetnya 7 baris tuh, baris 7. Nah, sedangkan dia hanya store 5 baris. Berarti dia tidak mencapai. Kalau dia store-nya 10 baris, 9 baris itu bagus. Nah, kasih nilai di sini berapa nilainya? Pakai angka atau pakai tulisan? Kayak gitu. Misal nilainya di 80. Terus yang lain pun demikian. Storan, setelah storan, atau ada yang tidak hadir store, tinggal edit KBM. Sudah. Admin akan tahu tuh, oh kegiatan hari ini apa saja nih. Dan yang tidak hadir akan kosong. Gitu ya. Nah, dia store-nya berapa baris, nilainya berapa, dan dia akan hadir. Nah, ini catatannya akan tampil di akun orang tua. Oh, anak saya hari ini nggak setoran ya, hari ini setoran dan sebagainya gitu. Langsung ya akan ketahuan. Di ujian pun demikian ya, pengaturan jadwal ujian, ujian tahfidz, dan ujian tahfidz ini ada 2 ya. Antum tinggal buat saja di sini nama santrinya siapa. Nanti ujiannya ujian lanjut ayat, kuis, atau ujian sekali duduk atau sebut dengan tasmi. Nah, makronya dari mana nyampe mana dan jadwalnya kapan. Jadi anak tuh akan tahu saya kapan ujian, dari mana ke mana. Kayak gitu ya. Kita sebut dengan tasmi ya. Nah, ini penjadwalnya dibuat di sini. Dijadwalkan di sini semuanya sesuai ini kapan, tanggal berapanya. Jadi mereka akan mempersiapkan diri itu. Di menu tahsin pun demikian ya. Pembagian halaqah ada target tahsin sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini kita lihat di KBM. Misalnya KBM-nya seperti ini. Pengajarnya siapa? Ustadz Nizar. Nama kelasnya apa? Nanti dibuat di sini. Pertemuannya. Nah, nanti datanya akan kelihatan. Materinya apa? Seperti itu. Ujian kenaikan jilid. Nah, ini ujian kenaikan jilid di sini kami menggunakan dengan satu Jadi gini, misal Kirana, pengajarnya siapa dan pengujinya tidak harus dengan Ummu Salamah. Misal antum sudah tunjuk satu orang penguji. Pokoknya kalau kenaikan jilid itu khusus dengan Ustadz Muhammad Ilham Fauzi. Maka dia tanggal ujiannya ditentukan, dia ujiannya jilid berapa. Ya. Sesuai dengan santri itu sendiri. Nah, misal dia jilid Syafi'i. Nanti si penguji itu akan pasohahnya gimana? Oh, dia bagus. Ya, misal nilainya 90. Suaranya, oh mohon maaf, kalau nilai di sini menggunakan angka 1 sampai 10. Pasohahnya 9. Suaranya berapa? 7. Lagunya keren, 9. Kelancarannya bagus, lumayan, tapi agak kurang bagus, 7. Tajwidnya kurang baik, 5. Buat di sini keterangan apa? Tulis keterangannya dan sebagainya. Evaluasinya apa? Dan ini akan tampil ke orang tuanya atau ke orang tua asuh. Nah, di menu akademik pun demikian, mutabah yaumin pun demikian, ada tugas wali santri. Nah, tugas orang tua, antum akan buat tugas orang tua di sini. Misal tugas orang tua dengan 3 kali checklist. Misal tugasnya apa? Ya, sholat berjamaah, ya kan? Atau murojaah, ya. Apalagi bantu orang tua. Ini akan ada di orang tua. Nah, ini kelasnya belum dibuat ya di pengaturannya. Nah, akan ada tampil di orang tua. Orang tua akan lihat, oh nanti tinggal dicek saja sama orang tua, diklik, klik, klik. Oh dia ada bantu orang tua, klik dan sebagainya gitu. Jadi boleh sebanyak-banyaknya tugasnya itu silahkan. Nanti data tugas akan kelihatan di sini tampilannya. Kemudian laporan, nah evaluasi tahsin, KBM ada di sini semua. Laporan tahfidz, rekap, ya, rekapitulasi absensi murojaahnya seperti apa.
pencapaian santri, grafik hafalan pun ada, kayak gitu. Nah, grafiknya. Jadi kita berbasis data di sini semua. Ketika antum buat apa namanya tuh, buat pencapaian untuk evaluasi dengan orang tua, semuanya ada datanya. Nggak bisa lagi laporannya mana, apa dan sebagainya. Laporan tahsin pun demikian, grafiknya ada, laporan akademik ada. Dan berikutnya menu keuangan, ini hanya tampil di admin lembaga dan admin keuangan. Ya, di admin di menu orang guru itu nggak keluar. Ya, kalau di orang tua ada menu tagihan. Misalnya tagihan infak, dia akan keluar nih. Anaknya dia satu belum diproses, infak apa, ada pembayaran apa, gitu kan. Bayarnya transfer atau diserahkan ke bendahara langsung, atau nanti antum membuat tagihan di sini, ya. Buat tagihan, mana tagihan infak, master tagihan, jenis pemasukan, gitu. Ya, invoice, rekapitulasinya ada, laporan pemasukan ada, pemasukan dari donatur, pemasukan dari ini, dari itu dan sebagainya. Ya, laporan tunggakan pun ada, laporan pengeluaran pun ada, gitu. Ini nggak ada tunggakan ya. Seperti itu. Semuanya. Jadi semua uang masuk, uang keluar dari donatur, dari ini untuk belanja ini, pemasukan dari mana, untuk menggaji guru dan sebagainya akan keluar di situ semua. Ya. Pelanggaran dan poin. Nah, ini poin-poin dibuat, misal anak tuh punya pelanggaran, dan ini belajar untuk tim. Jadi untuk bonus tim, untuk bonus santri, apresiasi untuk santri ada di sini. Pelanggaran poin-poin, pelanggaran tim punya pelanggaran apa, si guru ini punya pelanggaran ada di sini. Perizinan siswa, nanti orang tua akan ngecek. Nah, ini ada anak yang ini kenapa pending, karena belum di-ACC oleh gurunya. Ini kan apa namanya tuh, akun lembaga ya, bukan akun guru. Nah, nanti guru akan meng-ACC ketika orang tua login apa izin untuk anaknya. Gitu kan. Ada lapor, nah nanti diisi lapor di sini, antum bisa isi lapor sendiri dan nanti akan keluar lapor anak di sini dan itu bisa di-print. Ya, bisa di-print. Kemudian kalender kegiatan ya. Antum di sini bisa buat kalender kegiatan selama 1 bulan. Bahkan selama 1 tahun. Nama kegiatannya apa saja, rutinnya seperti apa. Jadi semua orang yang ada di lembaga antum akan tahu aktivitas apa saja. Dokumentasi santri, nah dokumentasi santri silakan dokumentasinya diupload di sini, foto-foto ataupun mendokumentasikan ijazah santri dan sebagainya ada di sini silakan. Kemudian absensi asatid, nah di sini input absensi. Nah di sini ada ustadz ini, dia mulai jam berapa, tulis keterangannya, dia ngajar berapa kali di sini, gitu. Akan sesuai absensi mereka. Dan ini absensi bisa menggunakan RFID. Nah ini RFID ini dengan menggunakan setting jam, setting hari libur dan sebagainya. Data absensi ada di situ semua. Ya kan? Nah, nanti bisa menggunakan scan. Jadi tidak harus membeli mesin scan fingerprint lagi. Itu nama biaya lagi. Atau juga menggunakan handphone dari admin aja. Ya, tinggal beli alat pembaca card readernya, ya. Card readernya itu ada yang cuma 100 ribuan, dicolokkan nanti tinggal scan aja. Setiap mereka itu scan. Jadi antum bisa mengupgrade lembaga antum itu punya cashless. Jajan tanpa uang, absen tanpa manual, dengan kartu dan sebagainya. Dan kartunya bisa disetting tuh. Kartunya atas lembaga antum dan sebagainya. Itu untuk menaikkan branding lembaga antum. Jadi semua sudah ada di sini, ya kan? Untuk absensi apa dan sebagainya, digitalisasi, tinggal menggunakan satu aplikasi ini, ya, sehingga bisa membuat semua akun. Nah, di sini tadi yang sudah saya sampaikan, antum bisa membuat data user yang banyak. Ini contoh data user yang dibuat oleh admin lembaga. Pimpinan lembaga dibuat, guru tahsin dibuat, wali santri dibuat, keuangan dibuat oleh admin lembaga, diedit. Nah, antum bisa ngedit sendiri tuh, passwordnya dan sebagainya. Ya, bisa buat sendiri. Misal levelnya, oh saya membuat admin tahfidz, saya membuat guru tahfidz, pimpinan. Oh ada wali santri ini. Nah contoh wali santri, nama username siapa? Itu kan orang tua. Boleh nama santrinya atau boleh bebas lah ya. Oh ada. Jadi gini, kalau dia username-nya sudah dipakai orang lain, dia nggak akan centang hijau. Passwordnya 1, 2, 3. Yang mudah saja. Nanti kita buat contoh 1, 2, 3. Nah keterangan ini adalah untuk siswa mana?
Misal untuk Imam Samudra. Imam Samudra lah ya, yang lain B. Nah, untuk Hafs Safitri. Nah, si Hafsa ini berarti orang tuanya ini bisa menggunakan nama anaknya sendiri. Misal nama user loginnya itu nama anaknya. Gitu loh. Ya, Hafsa. Santri Hafsa. Kalau nama orang tua kadang anak-anak itu sebut-sebutin nama orang tua kan. Nah, Hafsa ini akun untuk orang tua, wali santri. Nanti dikasih ini username, ini passwordnya. Nama Anda Hafsa gitu kan. Nah, passwordnya itu. Emailnya boleh diisi. Nah, berarti aktif. Kita proses. Maka Hafsa sudah punya akun sendiri. Nah, kita coba login ke akun orang tua. Ya. Hafsa. Loginnya 123. Ini orang tua nih yang login atas nama anaknya sendiri. Gitu. Login sukses. Ya, agak loading. Nah, ini nama anaknya. Nanti tinggal diganti tuh. Pakai foto anaknya. Ini ikonnya. Dan ini akan keluar tuh. Data lengkap anak. Hanya anaknya sendiri. Tidak anak orang lain juga. Dan data pun gitu. Profil pengajar ada. Ya kan? No. Ini profil tim semua akan ada di sini. Jadi orang tua itu akan tahu di lembaga itu ada siapa saja timnya. Bahkan di sini akan tampil juga tukang sapu-sapu siapa, satpamnya siapa, agar orang tua tidak kecolongan. Ini ngaku satpam, ngaku tim dari lembaga ini. Nah, sekarang banyak orang-orang ngaku saya dari lembaga ini gitu. Saya minta donasi dari lembaga ini. Nah, ini caranya adalah kita menggunakan aplikasi ini agar orang tahu, cek tuh ada nggak nama tim, nama orang itu gitu. Kalau ada berarti benar dia dari tim lembaga itu. Nah, menu tahfi demikian. Target, ziyadah. Nah, ini ziyadah hanya keluar anaknya sendiri, tidak plus anak orang lain. Ternyata anak saya targetnya ini ya, hafalannya ini, dan sekarang tercapainya seperti apa gitu. Nah, sini. Tuh, capaian. Ya kan? Oh, ustadznya Ummu Salamah nih. Santrinya anak saya, Hafsah Sapitri, pencapaian di bawah target. Kenapa anak saya ini? Seperti itu. Ketika absen pun nanti di sini. Ya, misal data infak, Hafsah ini punya tagihan nggak? Oh, nggak ada. Ya, 0. Kalau ada tagihan akan keluar. Nanti proses bayar di sini orang tuanya itu. Keluar tagihan. Kemudian tahsin pun demikian. Perizinan nanti tinggal buat saja izinnya apa di sini, diinput tanggal sampai tanggal berapa, keterangannya apa, simpan. Nanti akan terproses ke akun gurunya si Ustadzah Umu tadi. Maka diokekan sama gurunya. Ya kan? Atau ada apa yang mau disampaikan ke gurunya, menyampaikan ini tinggal diketik saja di situ. Ya, jadi perhubungan antara orang tua dengan lembaga dan dengan guru itu lewat perizinan siswa. Itu. Baik, sampai situ. Ada dulu pertanyaan? Silakan, Ustaz. Ada, Ustaz. Oke, silakan, Ustaz. Menarik ya. Artinya Insyaallah. ini luar biasa. Menu-menunya juga sudah luar biasa. Artinya satu paket semuanya dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kita terjawab semuanya. Cuman mungkin ini satu pertanyaan pertama. Ini kan asosiasinya berbasis rumah Quran gitu ya. Mungkin nggak misalkan dari teman-teman kita itu lembaganya bukan lembaga Quran gitu, misalkan lembaga pembelajaran yang lain itu. Meskipun tadi sudah disampaikan bisa saja untuk materi-materi pelajarannya. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika lembaganya memang tidak membranding lembaga Quran, apakah memungkinkan memakai arki ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika data itu sudah masuk semuanya tadi seperti itu ada mode untuk printable-nya nggak ya? Artinya bisa di-print nggak? Misalkan gitu ya, itu menarik karena kadang-kadang kita ketika melaporkan ke pimpinan, kadang-kadang pimpinan akan banyak juga variasi lah, ada yang gaptek dan sebagainya. Nah itu ada mode untuk print-nya juga atau enggak? Mungkin dua dulu itu Sat, nanti nyambung ke diskusi yang lain. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ustaz. Ya, saya lupa ya tadi nggak saya tunjukkan yang printable. Misal master data santri. Nah, ini misal data santri, Ustaz. Ini ada printable, Ustaz. Nah, yang hijau ini printable, nanti tinggal di-download saja, akan keluar seperti ini. Nah, nanti di sini nama lembaga antum. Di sini lembaga antum juga. Ini printable per anak tuh. Jadi semua data anak tuh ada. Kemudian misal pun demikian untuk yang lainnya. Seperti halnya untuk laporan apa dan sebagainya.
Nah, di pelaporan, di keuangan itu ada printable-nya, insya Allah. Oke. Nah, itu ada, Ustaz. Semuanya ada, printable. Kemudian, apakah memungkinkan digunakan untuk lembaga lain? Untuk saat ini, Ustaz, ini aplikasi ini untuk tampilan loginnya tadi tetap sama akan seperti itu. Kemudian isinya akan seperti itu. Yang membedakan itu adalah jenis lembaganya. Nah, jenis lembaganya. Memang akan ada beberapa lembaga itu yang gimana ya kok ini aplikasinya rumah Quran gitu loh. Nah, kenapa kita sebutnya asosiasi? Berarti ini asosiasi rumah Quran, bahwa ini lembaga ini ada terintegrasi dengan asosiasi rumah Quran ini. Untuk saat ini kita masih hanya seperti itu, jadi belum bisa mengcustom sampai ini tampil nggak layar Sasan? Tampil. Tampil ya. Oke, tampil. Nah, misal di sini Tampilan awal pasti akan seperti ini ya? ya, betul. Tampilan awal akan seperti ini. Termasuk yang ke orang tua itu? Ya, ke orang tua itu tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilan di handphone itu akan seperti ini. Nah, ini admin pusat kami. Nah, untuk lembaga. Nah, lembaga ini berbeda-beda, Ustaz. Ada Rumah Quran, ada TPA, ada STIE juga. Ya. Ya. Kemudian ada SDIT, ada Tahfidz Quran, ada SMK juga gitu. Dan ini gunakan untuk program orientasi lembaga itu gitu. Nah, untuk saat ini karena kita mengajunya ke program tahfiz, ya aplikasi ini itu program tahfiz dan tahsin, benefit tambahannya program umum gitu. Jadi diangkatnya, oh lembaga saya lembaga SDIT, tapi kenapa menggunakan aplikasi Asosiasi Rumah Quran? Karena ini program tahfiz dan tahsin. Adapun ada tambahan yang lain seperti tadi scan apa dan sebagainya, umum, pelajaran umum bisa diinput di sini, itu silahkan opsional. Oke. Gitu. Seperti tampilan tetap masih. Yang bisa dirubah tuh nanti tampilan itu adalah ini profil lembaga logonya, kemudian nanti tampilan di atas ini, kemudian nanti, nah di sini kita kalau di sini ada KBM, ya, ada laporan PPDB, manual bank, ya, ada PPDB-nya, gitu kan. Nah, misal lembaga ini belum dibuat ya, PPDB-nya di sini, nama banknya apa, nomor rekening. Nanti setiap lembaga punya lembaga PPDB masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, Siap. siap. Nyambung dikit. Boleh silakan. Tadi kan di awal ada benefit semacam pendampingan ya, baik itu untuk sistemnya maupun untuk mungkin program pembelajarannya. Nah, ini di ARKI atau di Trigus ini ada semacam standarisasi nggak ya? Artinya ada impian supaya misalkan semua yang menggunakan ARKI itu metode yang diajarkan pun menggunakan metodenya si Trigus ini ya. Mungkin ada seperti itu nggak? Atau misalkan bagi lembaga-lembaga yang belum berdiri ini tapi mau tahap berdiri, nah kira-kira dari ARKI sendiri menawarkan sampai ke sistem pembelajarannya, mungkin sampai ke buku yang digunakan, mungkin dari Trigus sudah punya sendiri atau belum, nah itu ada nggak Stat yang gitu-gitu? Siap. Begini, pertama, Trijusnya sendiri itu adalah Trijus lembaga konsultan. Jadi memang Trijus itu tidak akan memaksakan setiap lembaga menggunakan metode Trijus. Bagi mereka yang sudah memiliki metode sendiri, itu gunakan metode itu. Bahkan bagi lembaga yang metodenya bisa diterapkan lembaga orang lain, kita bantu rekomendasikan. Jadi kita bantu merekomendasikan, misal antum belum ada kurikulum nih, yaudah kita bantu petakan. Ini loh cara buat kurikulumnya. Ustaz, saya mau pakai metode ini, gimana, bagus nggak? Boleh. Tapi saran saya coba saya rekomendasikan metode ini. Jadi kami akan bantu merekomendasikan. Bahkan ada lembaga yang meminta menggunakan metode, kan Trijus tidak ada metode sebenarnya gitu, hanya ada musabnya saja. Menggunakan musab Trijus, kami sampaikan, kayaknya nggak cocok Pak, coba menggunakan metode yang ini. Kayak gitu. Karena kami lebih fokusnya adalah bukan bagaimana metodenya terjual, Zan. Bagaimana pengguna ARKI ini mereka winning dengan lembaganya masing-masing. Dengan warnanya masing-masing, dengan caranya masing-masing gitu. Seperti itu. Nah, kita tidak ada proses menyelaraskan semuanya harus menggunakan metode tertentu, itu tidak ada. Insyaallah. Tapi kita bisa membantu. Makanya kita pembinaannya itu per pekan ada. Per pekan kita ada pembinaan, kemudian per 3 bulan kita adakan evaluasi.
lembaga itu. Ya, kemudian nanti per 1 tahun itu kita ada evaluasi penggunaan aplikasi. Karena ada lembaga itu yang sudah 3 bulan menggunakan aplikasi, baru mempelajari input data saja. Kayak gitu. Nah, memang agak-agak sulit lah ya untuk lembaga-lembaga pendidikan agama Islam ini untuk go to digital. Tapi sedikit-sedikit kita berubah insya Allah. Ya, karena mengikuti keadaan zaman. Seperti itu, Ustaz. Mungkin yang lain silakan. Silakan yang lain, silakan. Ustaz, saya Ustaz. Silakan, Saudara Khairul. Mangga, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa gabung dari awal karena ada masih di jalan tadi. Oh, subhanallah. Terkait ini untuk demo itu apakah kita bisa gunakan dalam jangka waktu berapa bulan atau minggu gitu, atau bebas untuk sesi demo. Terus yang jadi pertanyaan kedua terkait menu daftar penilaian santri yang tadi saya lihat itu di Tahsin, itu apakah indikator penilaiannya itu bisa dirubah atau harus ikuti itu, atau memang untuk indikator penilaiannya itu bisa kita nggak pakai nih, misalkan nggak pakai suara nggak dinilai misalkan, apakah bisa seperti itu digunakan? Terima kasih, Ustaz. Siap. Baik. Pertama untuk indikator dulu saja. Untuk indikator itu bisa ya, itu bisa di custom tuh. Antum bisa rubah, bisa ditambahkan. Oh, tidak perlu ada nada dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa, itu bisa dihilangkan dan bisa ditambahkan. Bahkan bisa menambahkan yang lain. Penilaiannya apa? Ini bla bla dan sebagainya, itu silahkan. Jadi semua customize. Selain dari tampilan login, isinya itu customize. Gitu ya. Semuanya bisa dirubah. Kayak gitu. Bahkan ketika mungkin antum ada yang udah coba akun demo dengan nama lembaga antum, aku akan kok ini kosong semua gitu. Itu banyak yang seperti itu. Memang masih kosong. Makanya gini, Ustaz. Nah, nyambung ke akun demo tadi. Akun demo itu diperuntukkan bagi yang siap untuk apa namanya itu? Untuk nanti berlangganan. Nah, gunanya apa? Untuk pelatihan, Ustaz. Untuk pelatihan. Misal gini, oh saya siap berlangganan nih. Nah, kapan berlangganan itu mulai dihitung? Ketika antum selesai pelatihan. Pelatihan penggunaan akun. Ya. Misal, saya berlangganan nih mulai hari ini. Nah, maka pelatihannya mau berapa lama? 1 pekan. Nah, dihitungnya nanti pekan depan tuh mulai berlangganannya. Selama pelatihan tidak dihitung berlangganan. Pelatihan itu apa saja? Mencakup tadi cara menggunakan akun, cara login, semuanya. Kita akan adakan pelatihan via Zoom dengan lembaga antum nanti. Ya, caranya seperti ini, loginnya seperti ini, penggunaan data semua mendetail setiap akun satu-satu. Sampai selesai antum sudah paham, maka di situ dihitunglah berlangganan. Berapa lama akun percobaan ini berlaku? Sebenarnya hanya 3 hari, Ustaz. Hanya 3 hari. Kita berlakukan 3 hari. Makanya kami selalu tanya, bagaimana untuk akun percobaannya? Gitu, mau dilanjut percobaan atau langsung pelatihan? Seperti Ustaz. Karena akun percobaan ini ya hanya percobaan. Ya, di depannya pun ada tulisan demo ataupun percobaan dan sebagainya. Seperti itu, saya rasa. Jadi izin Ustaz, kalau privat pribadi misalkan ini kayaknya saya trial ini masih bingung nih. Ya. Misalkan kita mau ikut pelatihan itu ada biayanya lagi atau enggak Oh, ya? enggak. Untuk pelatihan semuanya tidak ada biaya, insya Allah free. Jadi konsultasi dengan admin, maintenance, ketika ada kendala dan sebagainya, namanya barang digital ya. Kadang kok ini error nggak jalan dan sebagainya, itu boleh langsung. Nanti makanya di grup itu konsultasi di grup, di WA dan sebagainya, via admin langsung gitu, itu bisa. Handling. Insya Allah 24 jam, kecuali lagi adminnya istirahat dan tidur gitu. Itu saya rasa. Oke, siap-siap. Terima Ya, kasih Ustaz. sama-sama Ustaz gitu. Boleh yang lain silakan. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ustazah Nafiza. Waalaikumsalam. Ini kan kami pakai metode UMI. Ya. Terus kalau seandainya kan orang tuanya kan misal ada pakai HP. Terus kayak mana tuh ngisi-ngisi data tuh? Siapanya yang nggak pakai HP, Ustazah? Misalnya
orang tuanya. Oh, orang tuanya, kalau orang tuanya nggak pakai HP, kan yang isi data itu admin lembaga sama gurunya, sadar. Maksudnya data apa nih? Kayak tadi kan kayak ada hafalannya mau Mm-mm. apa namanya itu Ustaz? Gitu. Jadi untuk orang tua itu opsional, sadar. Orang tua tuh mau punya akun atau tidak itu nggak masalah. Yang pasti loginnya tetap orang tua tuh akan punya. Ya nanti ketika orang tuanya nggak punya HP, mungkin boleh cek di HP orang lain apa dan sebagainya kayak gitu. Namun untuk kegiatan KBM itu hanya dilaksanakan oleh admin lembaga, hanya oleh lembaga, oleh guru dan oleh pengajar gitu. Seperti itu. Jadi orang tua untuk punya akun itu opsional saja. Hanya saya ketika orang tua ingin tahu laporannya itu tinggal login atau tinggal cek di mana saya itu bisa insya Allah. Ya insya Allah. Jadi tidak akan mempengaruhi pembelajaran. Kayak gitu sadar. Ya, baik. Gitu. Ya, apalagi kalau menggunakan metode UMI itu, lu tinggal memasukin aja tuh datanya dan sebagainya. Ya. Nah banyak lembaga binaan kami menggunakan metode itu. Berikutnya boleh? Hah? Silakan. Ada lagi? Berarti cukup Ustaz, tinggal eksekusi aja. Jadi silahkan bagi antum yang tinggalin, oh saya siap nih untuk berlangganan, oke silahkan. Nah tinggal pilih saja nanti opsionalnya, nanti mengisi formulir. Nah maka nanti kita sama-sama akan pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk linknya nanti akan dikirimkan sama admin. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Afwan, mohon maaf jika ada yang kurang dan ada yang salah. Terima kasih untuk antum, Ustaz Saiful Anwar, Ustaz Abu Ar-Rasyid, SQ, CLQ, CTED, CEEKL. Ya. Kemudian Ustaz Al-Zuri, Ustaz Khairul Ngibah dan Ustaz Nafisa. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri, Ustaz.